Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro, serta kaitannya dengan pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara. Yang pertama ada pengertian ekonomi. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian secara umum, ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro berperan penting dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Di sini ada produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa dalam negara. Kemudian ada inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum. Kemudian ada pengangguran, jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan aktivitas ekonomi. Indikator ekonomi makro digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Inflasi menunjukkan kenaikan harga, pengangguran menunjukkan jumlah orang yang tidak bekerja, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa. Ketiga indikator ini sangat penting dalam menilai kesehatan ekonomi. Kemudian ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu dari produksi, pendapatan, dan pengeluaran dalam suatu negara. Jika pendapatan nasional meningkat, maka biasanya ekonomi juga berkembang. Untuk mengatur perekonomian, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara, misal pemberian bantuan sosial. Kemudian ada kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mengendalikan inflasi. Kemudian ada kebijakan perdagangan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi makro, yaitu yang pertama kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur pajak dan pengeluaran negara untuk menstabilkan ekonomi. Kemudian ada kebijakan moneter, bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kemudian ada peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Kemudian ada peningkatan inflasi, menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kemudian ada juga penggunaan ekonomi, menggunakan pertumbuhan melalui perkembangan infrastruktur dan investasi. Selanjutnya ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi. Dalam ekonomi mikro, yang dipelajari adalah bagaimana konsumen memilih barang yang akan dibeli dan bagaimana produsen menentukan harga serta jumlah produksi. Fokus utama ekonomi mikro adalah interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Konsep dasar ekonomi mikro meliputi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan elastisitas. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual oleh produsen. Jika permintaan sama dengan penawaran, maka keseimbangan pasar telah terjadi. Kemudian ada struktur pasar dalam ekonomi mikro, yaitu persaingan sempurna. Pada dasarnya, pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, serta produk yang dijual bersifat homogen atau sama.
Karena jumlah penjual sangat banyak, tidak ada satupun yang bisa mengendalikan harga. Semua penjual hanya mengikuti harga pasar. Kemudian ada monopoli. Monopoli pada intinya adalah hanya memiliki satu penjual. Kemudian oligopoli, yaitu beberapa perusahaan besar menguasai pasar. Setiap perusahaan saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan strategi. Persaingan bisa berubah harga atau promosi. Kemudian ada persaingan monopolistik. Pasar dengan banyak penjual, tetapi produk yang dijual tidak sama atau berbeda. Misalnya dari segi merek, kualitas, atau desain. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan harga dan persaingan. Nah, kemudian ada upaya dalam ekonomi mikro, antara lain efisiensi produk, yaitu membuat produk lebih menarik agar diminati konsumen. Kemudian ada inovasi produk, membuat produk lebih menarik agar diminati konsumen. Penetapan harga, peningkatan kualitas, serta strategi pemasaran. Di sini saya sudah mencantumkan perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada ruang lingkupnya. Ekonomi makro membahas ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro membahas individu dan perusahaan. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro saling memengaruhi. Contohnya, jika inflasi naik, maka daya beli masyarakat turun. Sebaliknya, jika banyak perusahaan menaikkan harga, maka inflasi akan meningkat. Sebagai kesimpulan, ekonomi makro dan ekonomi mikro merupakan dua bagian penting dalam ilmu ekonomi yang saling berkaitan. Dengan memahami keduanya, kita dapat lebih bijak dan mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan apabila ada kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.